Tidak ada satupun dari pelatihan TKW yang kusiapkan berbulan-bulan mampu membuatku siap menghadapi kejadian itu. Baru 2 hari bekerja sebagai asisten rumah tangga di negeri orang, majikanku tiba-tiba mengucapkan permintaan yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang aturan rumah, melainkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia katakan pada perempuan yang bahkan baru ia kenal. Ia meminta seorang anak dariku. Sejak saat itu, hidupku tidak lagi sama. Hari ketika aku tiba di rumah majikan masih terekam jelas di pikiranku. Perjalanan belasan jam, jet lag yang menusuk kepala, udara kering padang pasir, dan rasa gugup yang menyesakkan dada bercampur menjadi satu. Rumah majikanku tampak megah dengan dinding tinggi, pagar besi kokoh, dan halaman luas yang dipenuhi tanaman kaktus serta pohon kurma. Semua terlihat begitu asing. Malam pertama berlalu dengan suasana canggung namun masih dalam batas kewajaran. Aku hanya diberi instruksi mengenai pekerjaanku, membersihkan rumah, mengatur ruang keluarga, menyiapkan makanan sederhana, dan merawat kebersihan kamar mandi. Tidak ada tanda-tanda buruk. Tidak ada perlakuan yang membuatku merasa terancam. Namun, perasaan tidak nyaman mulai muncul ketika aku menyadari bahwa rumah itu hanya dihuni 2 orang. Majikan pria berusia 50-an dan ibunya yang sudah renta. Tidak ada istri. Tidak ada anak. Tidak ada pekerja lain. Suasana rumah terasa sunyi pada tingkat yang aneh, seolah kehidupan di tempat itu berhenti di titik tertentu dan tidak pernah bergerak lagi. Pada malam kedua, ketika aku sudah mulai sedikit terbiasa dengan ritme kerja, sesuatu terjadi. Sesuatu yang menghapus seluruh rasa aman yang sempat kupegang selama 2 hari itu. Hari itu seharusnya berjalan biasa. Aku bangun pagi, memanaskan air, membersihkan ruang tamu, menata hidangan ringan untuk ibu majikan, lalu mencuci pakaian. Tidak ada tanda apapun yang membuatku bersiap pada hal besar. Tetapi menjelang sore, aku merasakan perubahan suasana yang sulit dijelaskan. Tatapan majikanku terasa berbeda. Cara ia memperhatikanku tampak lebih intens dari sebelumnya. Di tengah pekerjaanku, aku mendapati majikan mengamatiku dari kejauhan. Tidak berkata apa-apa, tidak memberikan instruksi tambahan, hanya memandangku dengan ekspresi sulit dibaca. Perasaan takut mulai muncul pelan-pelan, tetapi aku tetap berusaha bekerja seperti biasa. Menjelang malam, setelah semua tugas selesai, permintaan itu muncul. Permintaan yang sama sekali tidak pantas, tidak wajar, dan melampaui batas apapun yang seharusnya ada antara majikan dan pekerja. Ia mengungkapkan keinginannya untuk meminta seorang anak dariku. Tidak melalui hubungan biasa, tidak melalui ikatan rumah tangga, tetapi sebagai solusi singkat, atas tekanan keluarga yang ia hadapi. Tubuhku langsung lemas. Tanganku dingin. Seluruh tubuhku gemetar tanpa bisa kucegah. Aku tidak tahu harus merespons bagaimana. Tidak bisa mengadukan kepada siapapun. Tidak bisa berlari. Tidak bisa menelepon. Kontrak kerja yang baru kutandatangani tiba-tiba terasa seperti jerat. Aku adalah TKW baru, berada ribuan kilometer dari rumah, tidak mengenal siapapun, dan, lebih buruk lagi, tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup di negeri asing ini. Selama beberapa menit setelah mendengar permintaan itu, kepalaku terasa berat. Pikiranku langsung membayangkan keluargaku di kampung, orang tua yang menantikan kiriman uang, adik-adik yang masih sekolah, dan hutang yang belum lunas. Aku datang untuk bekerja, bukan untuk menyerahkan masa depanku. Ketika malam semakin larut, aku kembali ke kamar kecilku di lantai atas, berusaha menenangkan diri. Namun, setiap kali aku mencoba memejamkan mata, permintaan itu kembali terngiang-ngiang. Aku merasa seolah berada dalam bahaya yang tidak terlihat. Ketakutan mengisi dadaku, membuatku sulit bernapas. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil dari lorong membuatku terkejut. Setiap langkah kaki di bawah membuatku waspada. Aku bahkan sempat duduk di sudut kamar sambil memeluk kaki karena takut sesuatu yang tidak kuinginkan terjadi. Kamar itu begitu kecil,
Hanya sebuah dipan tipis, sebuah lemari tua, dan satu lampu yang redup. Aku merasakan diriku seperti terjebak dalam ruang yang tidak memiliki jalan keluar. Telepon genggamku tidak bisa digunakan karena dilarang sejak datang. Bahkan sinyal pun tidak terjangkau di dalam rumah besar itu. Aku mencoba menguatkan diri dengan mengingat alasan mengapa aku pergi merantau. Aku datang untuk bekerja keras, untuk mencari nafkah, untuk memperbaiki kehidupan keluarga. Tetapi kenyataannya, baru 2 hari bekerja, dunia yang kusangka memberi harapan justru berubah menjadi ancaman. Malam terasa sangat panjang. Setiap detik seperti bertambah 3 kali lipat. Rasa takut, cemas, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Ketika azan subuh dari masjid jauh mulai terdengar samar, aku masih duduk di tepi kasur dengan mata merah. Hari ketiga sebagai TKW baru saja dimulai, dan aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu. Permintaan itu tidak boleh dibiarkan. Aku tidak boleh diam. Namun aku juga sadar, tindakan terburu-buru bisa membuatku dalam bahaya yang lebih besar. Saat matahari mulai menyinari jendela kamarku, aku menyadari sesuatu. Jika aku tidak berhati-hati, hidupku bisa berubah menjadi kisah yang tidak bisa lagi kumenangkan. Aku harus tetap waras, tetap bekerja seperti biasa, dan mengamati setiap gerak-gerik majikan agar tahu bagaimana harus bertindak. Pagi itu, aku berusaha bersikap normal, seolah permintaan mengerikan semalam tidak pernah terjadi. Namun, di balik gerakanku yang tampak biasa, pikiranku sibuk merancang cara keluar yang aman, atau menemukan sekutu di dalam rumah itu. Tanpa ku tahu, hari itu akan menjadi titik balik. Ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang membuatku melihat sisi lain dari majikanku, sisi lain dari ibunya, dan sisi lain dari rumah itu. Sesuatu yang akan menuntunku pada keputusan paling besar dalam hidupku. Aku pikir kejadian kemarin hanyalah kesalahpahaman. Tetapi pada hari kedua, aku menyadari bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar permintaan seorang pria yang kesepian. Setelah malam pertamaku yang dipenuhi kebingungan, aku bangun dengan kepala berat dan tubuh yang masih terasa menegang oleh kecemasan. Suasana pagi di rumah majikanku terasa terlalu tenang, seakan tidak ada seorang pun yang hidup di dalamnya. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara piring, tidak ada aktivitas rumah tangga seperti rumah orang Timur Tengah pada umumnya. Yang terdengar hanyalah suara jam dinding yang berdetak pelan tetapi menusuk rasa tenang dalam diriku. Aku turun dari kamar perlahan, mencoba menenangkan diri. Aku berharap hari itu akan lebih normal, bahwa aku akan diberi tugas, mulai bekerja seperti TKW biasa, dan tidak lagi dibebani oleh kata-kata yang diucapkannya semalam. Aku ingin percaya bahwa itu hanya emosinya, atau mungkin aku salah memahami maksudnya. Tetapi aku salah. Hari itu, aku diberi tugas yang tidak wajar. Rumah itu terlalu bersih untuk ukuran rumah mewah dengan 2 lantai dan banyak ruangan. Bahkan debu pun nyaris tidak ada. Ketika aku membersihkan ruang tamu, aku merasa seolah-olah rumah itu sudah lama tidak digunakan untuk aktivitas keluarga. Tidak ada jejak perempuan, tidak ada jejak anak-anak, tidak ada jejak kehidupan. Seakan aku satu-satunya orang yang benar-benar hidup di tempat itu selain majikanku. Saat aku merapikan meja kecil di dekat pintu masuk, aku menemukan sebuah bingkai foto yang terbalik. Ketika ku balik, aku terpaku. Di dalamnya ada foto majikanku bersama seorang perempuan cantik berhijab, tampak jauh lebih muda dari dirinya. Wajah mereka tersenyum, terlihat seperti pasangan yang bahagia. Tetapi yang membuatku gemetar bukan itu, melainkan foto kedua di belakangnya. Foto perempuan yang sama, namun sedang terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat dan tubuhnya penuh selang. Di pojok foto, ada stiker kecil bertuliskan, 2021. Aku meletakkan foto itu kembali, namun perasaan tidak nyaman semakin besar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu bukan urusanku, tetapi bayangan foto tersebut terus menempel di kepalaku. Apalagi mengingat permintaan aneh yang ia sampaikan kemarin.
Hari semakin berjalan, tetapi suasana rumah tetap sunyi. Tidak ada tamu, tidak ada tetangga yang datang, bahkan suara kendaraan pun jarang terdengar dari luar. Rumah itu seperti berdiri di tengah ruang kosong yang tidak terjangkau siapapun. Ketika siang hari tiba, majikanku memanggilku dengan suara berat dari ruang tengah. Suaranya terdengar tenang, seakan apa yang ia katakan semalam tidak pernah terjadi. Ia meminta aku menyiapkan teh, menata ruangannya, dan memastikan semua jendela tertutup. Perintah-perintah itu wajar, membuatku sedikit lega karena setidaknya ia kembali bersikap normal. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Setelah aku selesai mengerjakan semuanya, ia memintaku duduk. Tidak seperti kemarin, hari ini ia terlihat lebih tenang, tetapi tatapannya tetap tajam dan sulit ditebak. Ia mulai menceritakan sesuatu yang tidak pernah kutanyakan, tentang istrinya. Ia mengatakan bahwa perempuan dalam foto itu adalah istrinya yang meninggal 2 tahun lalu. Mereka telah menikah selama 5 tahun, namun tidak pernah dikaruniai anak. Ia kemudian menjelaskan bahwa istrinya sangat ingin memiliki keturunan, tetapi takdir berkata lain. Sejak kepergian istrinya, rumah itu menjadi hening. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara doa, dan tidak ada suara hidup sama sekali. Ia menghabiskan 2 tahun dalam kesendirian, tenggelam dalam duka yang tidak pernah tuntas. Menurut pengakuannya, ia tidak pernah benar-benar menerima kepergian istrinya. Ia merasa hidupnya kosong, dan keinginan memiliki seorang anak tidak pernah hilang. Justru semakin besar seiring waktu. Ketika mendengar itu, tubuhku kembali bergetar. Kalimat-kalimatnya terasa seperti puzzle yang akhirnya tersusun. Permintaan semalam bukan sekadar keinginan aneh sesaat, melainkan sesuatu yang telah lama ia rencanakan. Sesuatu yang mungkin ia pikir bisa diwujudkan melalui kedatanganku. Aku mencoba mengatur pernapasan. Ia tidak bicara dengan nada marah atau memaksa. Justru ia berbicara dengan nada yang sangat tenang, terlalu tenang hingga membuatku takut. Karena ketenangan semacam itu seringkali menyimpan kehendak yang tak bisa diprediksi. Sore hari, majikanku pergi sebentar. Ia tidak memberitahu kemana atau untuk apa. Saat pintu rumah tertutup dan mobilnya hilang dari halaman, aku merasakan sedikit kebebasan yang mengalir ke tubuhku. Aku langsung kembali ke kamar dan duduk dengan tangan gemetar. Perasaanku bercampur aduk. Takut, bingung, tetapi juga berusaha tetap rasional. Aku membuka jendela kamar, mengintip keluar. Tidak ada tetangga. Tidak ada orang lewat. Rumah itu seolah berada di wilayah yang tidak banyak dihuni orang. Aku mulai memahami bahwa jika sesuatu terjadi padaku, tidak akan ada yang mendengar. Ketika aku masih memandangi halaman yang sepi, aku melihat sebuah kotak hitam kecil di bawah meja hias dekat pintu. Bentuknya seperti kotak penyimpanan pribadi. Karena merasa penasaran dan khawatir, aku membukanya perlahan. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas. Surat dokter. Hasil pemeriksaan. Semuanya atas nama majikanku. Namun yang membuat tenggorokanku menutup adalah salah satu keterangan medis yang tertulis. Gangguan stres pasca kehilangan pasangan, kecenderungan obsesif terhadap rencana memiliki keturunan. Tanganku langsung gemetar. Aku kini mengerti bahwa keinginannya bukan sekadar karena kesepian, tetapi karena dorongan yang sudah melewati batas wajar. Ia mungkin tidak berniat menyakitiku. Namun orang dengan obsesi seperti itu bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Hari semakin gelap ketika ia kembali ke rumah. Aku buru-buru menutup kotak dan mengembalikannya ke tempat semula. Jantungku berdetak sangat cepat ketika aku mendengar pintu depan dibuka. Aku takut ia menyadari bahwa aku telah membaca isinya. Saat malam tiba, ketakutanku semakin menjadi-jadi. Ia memanggilku ke ruang tengah dengan suara datar. Rumah itu hanya diterangi beberapa lampu kuning yang redup, membuat suasana semakin mencekam. Ia kembali membicarakan tentang masa depan dan anak, seolah itu bukan hal besar yang bisa mengguncang hidup seseorang.
Ia berbicara panjang lebar tentang keinginannya membangun keluarga kembali, tentang warisan, tentang garis keturunan, dan tentang harapannya untuk memiliki seseorang yang bisa meneruskan namanya. Ia mengatakan semua itu dengan cara yang sangat matang, sangat terencana, seolah-olah aku sudah menjadi bagian dari rencana itu sejak hari pertama aku datang. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menjaga agar ekspresiku tetap tenang. Aku tidak ingin terlihat takut, meskipun tubuhku gemetar dari ujung rambut hingga kaki. Ketika malam semakin larut dan ia kembali memintaku duduk di depannya, aku hanya bisa bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tetapi tepat sebelum ia sempat mengatakan sesuatu yang lebih jauh, sebuah suara notifikasi dari ponselnya berbunyi. Suara itu memecah ketegangan yang membungkus kami seperti kabut tebal. Ia kemudian pergi ke kamarnya untuk menjawab telepon tersebut. Itu adalah kesempatan kecil bagiku untuk bernapas. Namun saat aku berdiri dan memandang bayangan pintu kamarnya yang tertutup, aku hanya bisa berkata dalam hati, jika ini baru hari kedua, apa yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya? Malam kedua kuhabiskan dengan berjaga, karena aku tahu hari ketiga akan menentukan, bertahan, atau hilang tanpa jejak. Setelah telepon yang memanggil majikanku ke dalam kamarnya malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Kecemasan merayap dari ujung kaki hingga ke keningku. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan setiap suara kecil di rumah itu. Sesekali aku mendengar langkah kaki majikanku di lantai 2, lalu suara pintu terbuka, dan sesekali terdengar gumaman lirih yang tidak bisa kupahami. Aku sadar satu hal. Aku berada di rumah orang yang sedang berjuang melawan kesepian, obsesi, dan trauma. Kombinasi itu sangat berbahaya bagi seorang TKW yang baru 2 hari bekerja. Tidak ada keluarga perempuan di rumah itu, tidak ada saudara, tidak ada asisten lain, hanya aku dan pria yang sudah memberiku tanda bahaya sejak hari pertama. Malam itu terasa sangat panjang. Suasana rumah yang terlalu sunyi membuatku seperti hidup dalam ruang tanpa waktu. Ketika akhirnya fajar mulai merayap lewat celah jendela, aku tahu aku harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa menunggu hingga sesuatu terjadi. Setiap menit yang berlalu adalah risiko. Hari ketiga ini harus menjadi hari di mana aku menyelamatkan diriku. Ketika aku turun ke lantai bawah, rumah terasa berbeda. Entah mengapa, ada aroma parfum baru yang tidak pernah kupakai sebelumnya. Seperti seseorang telah menyemprot seluruh ruang tamu dengan wangi yang tidak biasa. Perubahan kecil itu membuatku semakin gelisah. Aku membersihkan dapur sambil memperhatikan setiap sudut, memastikan tidak ada gerakan mencurigakan dari arah belakang. Tetapi yang membuatku benar-benar takut adalah ketika aku melihat sebuah tas belanja baru di meja, berisi perlengkapan bayi. Aku langsung memegang kursi terdekat agar tubuhku tidak jatuh. Barang-barang itu terlihat seperti sesuatu yang baru dibeli pagi itu. Selimut, pakaian bayi, botol susu, dan beberapa perlengkapan lain yang bahkan belum kubuka dari plastiknya. Pada saat itulah, semua ketakutanku berubah menjadi kesadaran penuh. Keinginannya benar-benar bukan candaan. Ia tidak sekadar kesepian. Ia tidak sekadar ingin ditemani. Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat jelas arah tujuannya. Dan aku tidak bisa menunggu lebih lama untuk mengetahui bagian apa yang dipaksakan padaku dalam rencananya. Setelah itu, aku mencoba beraktivitas seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Majikanku turun sekitar pukul 10 pagi dengan wajah yang tampak lebih cerah dari sebelumnya. Seolah-olah ia telah membuat keputusan besar. Tatapannya tidak lagi ragu. Justru tatapan itu membuatku semakin takut karena menunjukkan bahwa ia sudah semakin yakin dengan keinginannya. Ia memperhatikan tas belanja di meja dan memindahkannya ke kamarnya dengan langkah tenang. Gerakannya sangat teratur, seperti orang yang telah menyusun rencana jangka panjang. Dan setiap gerakannya membuatku merasa semakin terperangkap. Aku menelan ludah berulang kali, mencoba menenangkan diri agar tidak panik. Aku tahu jika aku menunjukkan ketakutan berlebihan, ia mungkin akan bertanya atau bahkan membatasi gerakanku.
Karenanya, aku berusaha melakukan pekerjaan seolah semuanya baik-baik saja. Namun, rasa takut itu tidak pernah pergi. Selama ia berada di rumah, aku sengaja membuat diriku sibuk. Aku bersihkan kamarnya, namun berhati-hati agar tidak menyentuh barang-barang pribadi. Aku ke dapur lebih lama dari biasanya, berharap ia tidak mengikuti. Tetapi setiap kali aku melewati koridor, aku merasa tatapannya mengikuti gerakanku. Bukan dengan cara agresif, tetapi dengan cara yang terlalu memperhatikan, terlalu mengawasi. Menjelang siang, ia memanggilku ke ruang makan. Di sana ia duduk sambil menatapku dengan wajah yang tenang tetapi sangat menentukan. Ia mulai berbicara tentang masa depan, tentang keberadaan seorang anak dalam rumah ini, dan tentang bagaimana ia ingin mengembalikan suara kehidupan ke dalam rumah yang sudah terlalu lama sunyi. Tanpa dialog, aku hanya berdiri dan mendengarkan, tetapi di dalam hatiku ada gemuruh ketakutan yang semakin besar. Kalimat-kalimatnya semakin jelas mengarah pada sesuatu yang tidak bisa kuterima. Ia menyebut waktunya sudah tidak panjang. Ia menyebut keinginannya yang tidak bisa lagi ia tunda, dan ia menyebut kedatanganku sebagai sebuah jawaban. Setelah itu, ia menyuruhku kembali ke kamar. Dan justru itulah momen yang membuatku semakin yakin bahwa ia sedang bersiap melakukan sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Ketika aku masuk ke kamar, aku melihat pintu ditutup dengan perlahan dari luar. Tidak dikunci, tetapi cukup membuatku merasa tidak nyaman. Aku duduk sambil menahan napas, memikirkan caranya melarikan diri. Aku tidak punya paspor, tidak punya telepon bebas, tidak bisa keluar tanpa ia melihat. Tidak ada tetangga yang bisa kutuju. Tidak ada seorang pun yang tahu keberadaanku. Semua posisiku berada di dalam rumah itu sepenuhnya. Namun aku menyadari satu hal, pintu belakang jarang ia awasi. Ketika sore tiba, dan ia sedang berada di lantai 2, aku mengambil kesempatan. Aku melangkah dengan sangat pelan ke arah dapur. Setiap suara kecil membuatku berhenti, berharap ia tidak mendengar. Detak jantungku terasa memukul dada seperti palu. Saat aku sampai di pintu belakang, aku meraih gagangnya. Terkunci. Panik mulai mengalir. Namun aku ingat letak kunci biasanya disimpan di laci kecil dekat kompor. Aku membuka laci itu dengan tangan gemetar. Kunci memang ada di sana, seolah-olah memberiku kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri. Aku mengambilnya, membuka pintu, dan langsung merasakan angin luar menyentuh wajahku. Itu adalah pertama kalinya aku menghirup udara bebas sejak menjadi TKW di rumah itu. Namun pelarianku tidak berjalan mulus. Aku baru saja melangkah keluar 2 langkah ketika suara pintu lantai atas terbuka keras. Aku membeku. Langkahnya terdengar berat, turun tangga, mendekat ke ruang tamu. Jika ia melihat pintu belakang terbuka, semuanya selesai. Aku menahan napas, bersembunyi di sisi dinding luar rumah, berharap ia tidak langsung melongok ke belakang. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Detik demi detik terasa seperti jam. Aku mendengar ia memanggil namaku dari dalam rumah. Suaranya terdengar tegas, tetapi tidak marah, justru itu yang membuatnya semakin menakutkan. Ia menunggu balasan, tetapi aku tidak menjawab. Setelah beberapa menit yang terasa seperti neraka, aku mendengar langkahnya bergerak menjauhi dapur. Mungkin ia berpikir aku sedang berada di kamar mandi, atau sedang mencuci di area samping. Itu memberi celah kecil bagiku untuk melanjutkan pelarian. Aku berlari pelan menyusuri gang kecil di samping rumah. Rumah itu berada di kawasan besar, tetapi jarak antara rumah tetangga satu dan lainnya cukup jauh. Aku harus berjalan cukup lama untuk mencapai gerbang kompleks. Setiap langkah terasa seperti menggerus energi terakhirku. Ketika akhirnya aku melihat gerbang, aku menahan air mata. Penjaga gerbang melihatku dengan ekspresi bingung, tetapi aku tidak punya waktu menjelaskan. Aku hanya lewat begitu saja, keluar ke jalan besar,
dan terus berjalan hingga tubuhku benar-benar lemas. Aku akhirnya berhenti di sebuah toko kecil dan meminta bantuan untuk menelpon agen yang memberangkatkanku. Suaraku bergetar keras, tetapi orang di toko itu dengan baik hati meminjamkan ponsel. Tidak butuh waktu lama hingga mobil agen datang menjemputku. Di dalam mobil, aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Semua ketakutan yang kutahan selama 3 hari terakhir pecah begitu saja. Ketika akhirnya aku tiba di kantor agen, aku merasa hidupku baru saja kembali. Aku duduk lama, menenangkan diri, sambil memikirkan apa yang telah kulalui. Dan aku hanya bisa menyimpulkan satu hal. Kadang, bukan pekerjaan berat atau kerasnya tuntutan majikan yang membuat seorang TKW ingin pulang, tetapi keadaan yang tidak bisa ditebak, obsesi seseorang, dan bahaya yang muncul tanpa peringatan. Aku selamat hari itu. Namun sampai sekarang, setiap kali aku mengingat tas belanja berisi perlengkapan bayi, tubuhku masih merinding. Dari pengalaman yang kujalani selama 3 hari itu, aku akhirnya memahami bahwa menjadi TKW bukan hanya soal bekerja, tetapi juga soal bertahan di tempat yang tidak selalu menawarkan rasa aman. Terkadang, rumah yang tampak megah justru menyimpan kesunyian yang menakutkan. Dan niat baik seseorang bisa berubah menjadi obsesi yang mengancam keselamatan. Aku bersyukur bisa keluar sebelum semuanya terlambat. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang merantau. Jangan abaikan firasat, dan jangan pernah mengorbankan keselamatan demi apapun. Jika Anda menyukai kisah seperti ini, bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.